Aku ngebuka kemungkinan buat bertanya. Silakan, aku masih di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya, Pak Ibu? Silakan, Pak. Selamat pagi, Mas Gilang. Tadi di awal cerita mungkin di luar yang tentang Instagram. Tadi Mas Gilang sempat pindah lokasi ya, pindah lokasi jualannya dari yang dimarahin Pak RT itu kan terus pindah. Itu pengaruh terhadap Gojeknya ada nggak? Maksudnya dengan butuh waktu begitu berpindah tempat dari lokasi ini ke situ, untuk ojolnya berpengaruh nggak, ada penurunan penjualan atau gimana dengan berpindah lokasi? Ya itu aja, Mas. Pak siapa, Pak? Brand apa, Pak? Brandnya Oseng Mercon Pak No, The Jogja. Oh, bisa lihat di IG. Siap. Mantap. Ada cerita yang belum aku ceritain karena memang sebenarnya nggak masuk konteks ini. Cuma ini menarik. Jadi waktu aku mau buka di Bintaro, Mas bisa back ke yang ada foto cabangnya. Nah, ini Bintaro. Ruko. Sewa paling mahal 40 juta. Karena sewa yang kontrakan itu 700.000. Udah air listrik. Sebulan, Pak. Omset 350. Bu Hajinya marah-marah nggak boleh naikin. Nah, waktu pertama kali masuk Bintaro dengan sewa tempat 40 juta, nggak ikhlas lah gua. Orang tadinya 700.000 ke 40 juta, kayaknya gimana gitu, berat hati gitu, Pak. Cuma nggak mau karena kita harus nge-gain market situ kan. Bukalah. Aku bilang sama Rahman, karena berdua sama Rahman, Pak. Kita buka jangan weekend ya. Kalau weekend chaos nih, mampus kita ntar. Karena jalan di depan tuh kecil. Ya karena kita tahu segede gede kecilnya company size kita. Aku nggak bilang gede, maksudnya kita tahu nih kita nih siapa. Kita tahu penggemar kita kayak gimana. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Karena makanan sampai ngantri rame banget itu bukan cuma bagus loh, Pak, itu juga jelek loh. Ada beberapa merchant di GoFood yang akhirnya ditutup sama Gojek karena production time-nya mereka berantakan. Ngantri itu belum tentu sesuatu yang bagus, jelek juga. Berarti kan kita nggak prepare. Berarti kita nggak bisa ngukur orang tuh beli antusiasnya mana. Akhirnya aku buka nih hari Rabu. Rabu apa Kamis namanya? Rabu beli. Rabu aja lah. Biar aman-aman. Kita orang baru, jangan nyari masalah. Takutnya didatengin orang. Alhamdulillah tetap rame. Cuma sesuai prediksi. Chaosnya cuma sedikit lah gitu kan. Minta bantuan orang. Sehari rame, 2 hari rame, 3 hari rame. Yang punya ruko datang. Wih, Mas Gilang. Kebetulan gelangnya banyak. Kalau ngomong gini-gini. Mas Gilang. Seneng deh kalau ngeliat anak muda usahanya bagus gitu. Bisa aja, Bu. Iya, hebat nih. Udah baru sebentar aja usahanya udah rame. Dalam hatiku, di mana-mana brand kalau baru buka mah rame-rame aja. Wah, bagus nih, Mas. Bisa nih tahun depan naik. Gitu. Belum seminggu digituin sakit hati gua. Langsung nggak bisa nelen gitu. Terus aku bilang, Bu, kita tuh nggak kayak restoran biasa. Kita tuh nggak butuh customer datang, karena makanan kita yang keluar. Aku bilang itu. Masa sih, Mas, nggak percaya saya? Beneran. Semua itu udah by system di handphone, Ibu. Hari ini saya pindah semua Google-nya, GoFood segala, mengurus hari itu nggak paling lama 2 hari itu beres, pindah semua, Bu, sepi udah tempat Ibu. Aku bilang gitu. Aku tuh nggak tipikal kita tuh bukannya aku nggak butuh, tipikal bisnis kita tuh bukan yang nunggu customer datang, makanannya keluar. Jadi kekuatannya itu adalah di promosi dan sosial medianya, bukan di mana kita ada. Bermasalah banget kalau sampai kita pengaruh sama tempat di mana kita ada, Pak. Tempatnya dimahalin, kontrak nggak bisa diperpanjang, abis itu orangnya bikin menu yang sama. Sering banget kejadian kayak gitu. Nggak percaya dia kan. Akhirnya 2 hari balik lagi bilang, yaudah deh, Mas, nggak apa-apa, diturunin 10 juta. Jadi
Tadinya bawah doang 30 juta, kalau mau sama atas 50 juta. Aku pikir aku butuh atas karena untuk naruh stok sama buat sholat, istirahat. Gak cukup budgetku. Mau bilang, abis aku ngomong gitu, yaudah deh mas kalau sama atas 40 aja. Kasih sama dia. Jadi berkaitan sama yang Bapak tanya, kalau kita sudah bisa menciptakan masyarakat kita sendiri, mau kita pindah kemana, kita setting, nggak ada masalah insya Allah Pak. Kayak gitu. Terjawab Pak? Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Aku mau nanya Mas Gilang, kan tadi Mas Gilang bilang yang untuk kreativitas konten yang berupa foto. Pernah nggak Mas Gilang istilahnya bermasalah atau punya masalah? Misalnya kita udah ada nih platingnya yang seperti ini, dalam arti wadahnya Mas Gilang tuh packagingnya seperti ini. Tapi nanti sama food, misalnya yang beli itu kan nanti misalnya nggak tahu dia food photographer atau gimana, itu nanti sama dia dipisah sendiri, terus di review dia sendiri. Nah kita kan biasanya mengambil itu direpost kan kalau sama kita biasanya, nah terus kita post kembali ke IG. Nah pernah nggak ada customer yang sampai bilang, loh mbak kok beda sih foto-fotonya, atau misalnya adalah yang komplain seperti itu. Nah itu Mas Gilang menyikapinya gimana gitu loh. Karena sampai sekarang kan kadang-kadang kita beda foto ya, itu tadi yang di foto kelihatannya banyak tapi nanti akhirnya datangnya sedikit. Banyak sekarang yang nggak sesuai sama apa yang realnya istilahnya gitu. Terus kadang-kadang ada juga kan yang nyuri foto kita, jadi imbasnya ke kita. Itu gimana Mas Gilang caranya untuk menyikapinya, menyelesaikan solusinya itu? Mbak Lita, Iga Gongso. Di mana Pak? Di Solo. Mantap. Pernah. Dulu kita pernah endorse food blogger. Dulu banget tuh, udah lama. Kepiting nyinir itu mungkin salah satu seafood yang acuannya itu per ekor Pak, bukan per berat. Biasanya kalau kita beli seafood kan per berat ya. Kalau kita alhamdulillah udah nggak kekejar tuh, jadi kita ekorin aja. Kita pakai rata-rata sekilo 4 kepitingnya. Ada juga yang sekilo 3 atau sekilo 2, itu upgrade dia. Jadi alhamdulillah sudah nggak mungkin nih orang datang timbang dulu, udah nggak kejar. Makanya kita ekorin aja lah gitu, jadi cepet. Jadi siapapun yang beli sama gitu. Waktu itu kita pernah endorse, kita ngasih yang gede karena dia minta yang gede. Gitu, Mas ada nggak kepiting yang gede? Ada, ini yang gede. Udah dijelasin di situ. Ini porsi kepiting nyinyir yang paket ini, yang kepiting yang gede gini nih. Cuma netizen itu kadang-kadang nggak baca dulu, memang lebih percaya gambar kan. Nah itu terjadi gitu. Wow, kok kemarin aku pesan kecil gini. Ya balik lagi seperti yang bilang, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi sama semua teman-teman follower, kita kasih tahu, kita mention aja, itu sebenarnya sudah beres sih. Asal kitanya nggak kikuk atau kitanya tidak merasa takut dipojokin, menurut itu aman. Ngomong aja, kemarin yang aku kasih untuk si mbak ini adalah menu yang ini. Teman-teman kalau mau pesen dengan ukuran yang sama segini. Kalau pesan yang biasa ya dapetnya yang biasa segini, kasih tahu aja. Sekalian bikin promosi, sekalian bikin video. Teman-teman kan kemarin banyak yang bermasalah nih, nanya kepiting. Nih kita ada yang gede, tapi ini paketnya yang ini. Ini ada yang ukuran biasa, jangan bilang kecil ya. Ini biasa, ini ukuran standar, ini untuk paket-paket yang ini. Jadi selama ini kalau teman-teman mesen paket yang ini dapatnya yang ini. Nah yang kemarin teman-teman ngelihat di Instagramnya si ini, itu yang ini loh. Komunikasiin casual aja. Gitu, jangan dengan ini kami memberitahukan bahwa kemarin telah terjadi, nggak usah. Jadi justru bikin itu tidak masalah. Kalau kita melihat itu sudah masalah, waduh ring-ringan kita. Justru bikin itu tidak masalah, jadi supaya mereka anggapnya ya udah langsung bisa teratasi kok. Makanya biasain komunikasi sama teman-teman follower, jadi supaya tidak kaget bisa ada pertanyaan atau komplain atau serangan gitu-gitu. Biasanya sih itu Mbak. Terjawab? Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung masih di sini nih, silakan. Halo, selamat pagi Mas Gilang. Saya dengan Doni dari Tasikmalaya. Gini, saya mau bertanya masalah untuk usaha kayak apa ya, istilah bahasa simpelnya itu patungan ya.
Jadi saya menemukan kasus begini, beberapa customer tuh yang datang, jadi saya pikir ada komplain atau apa, ini bertanya gitu, ini Mas mau nggak bekerja sama saya gitu. Nah saya langsung seperti ini, sebenarnya saya masih baru Pak, gini-gini, padahal dalam hati saya itu berprinsip bahwa usaha itu nggak mau dengan patungan. Saya takutnya apalagi teman sama teman, endingnya misalkan masih mending kalau bagus, tapi kalau endingnya jelek dari teman bisa nggak akur lagi. Untuk menyikapi masalah yang mengajak kerjasama seperti itu biar sama-sama enak penyampaian, karena kan saya masih baru, saya punya usaha itu baru 1 tahun ini. Itu harusnya seperti apa sih? Karena saya pengennya, saya nggak mau non franchise lah kasarnya, saya nggak mau non franchise gitu sampai kapanpun. Nah itu saya pegang. Nah tapi kalau ada yang mengajak usaha bersama seperti itu gimana tuh? Buka cabang baru. Terima kasih. Bikin apa mas usahanya mas? Usahanya apa? Warung bakar ikan. Oh seafood juga. Mantul. Itu termasuk keadaan yang sering saya hadapin hampir setiap hari, karena orang ada aja yang DM atau email atau telepon atau datang ke dapur. Itu sering untuk, Mas saya punya tempat di Pondok Indah, Mas saya punya ruko, Mas saya punya ini. Kita harus pahami bahwa semua opportunity itu datang memang melihat karena apa yang kita kerjain itu potensial. Kita nggak boleh suzon atas semua yang datang, karena memang itu berarti orang sudah menilai kita bagus. Itu aja, itu yang pertama. Jadi jangan takut kalau misalnya ada potensi yang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu kita sudah punya sistem atau belum gitu. Kopi juga tidak franchise, sampai dengan hari ini tidak franchise, tapi kita punya sistem. Nah sistem itu yang menentukan kita layak bisa open untuk kerjasama atau tidak gitu. Jangan cuma sekedar ntar kalau diurus sama dia jadinya begini lagi. Jangan seuzon begitu, karena bukannya nggak mungkin rezekinya datangnya dari dia gitu. Sekarang startup semua itu diinvestasi orang, bukan duitnya bosnya sendiri. Terlalu kaya bosnya untuk ngurusin itu semua. Investasi orang, berarti selalu ada pendanaan dan selalu ada bantuan orang lain. Begitu juga dengan kita dan karyawan, nggak mungkin kita semua yang ngerjain. Karyawan juga kan perpanjangan tangan, investasi juga perpanjangan tangan, sama aja gitu. Nah kita yang nentuin apakah kita sudah perlu atau belum. Jangan kebawa tren, wah kita harus buka di sini. Nggak taunya secara data nggak ada yang beli kita dari situ. Jadinya kecewa, jadinya konflik, jadinya masalah. Balik lagi, kita harus tahu kita siapa, kita harus tahu apa yang kita kerjain, kita harus tahu sistem kita gimana, kita tahu siapa yang beli. Jadi kita tahu misalnya, Mas Gilang, saya mau buka di Pondok Indah gitu. Nggak bisa Pak, kita udah ada di Bintaro, udah selesai. Mas Gilang, kita mau buka dong dari Jakarta Pusat. Nggak bisa Pak, kita udah ada di Kemangisan. Radius kita 1-15 kilo, nggak boleh ada irisan lebih dari itu. Berarti kan udah ada sistem yang terjawab. Jadi mereka juga paham, ditolaknya bukan karena kita nggak mau, tapi secara sistem sudah nggak klop sama kita. Kalau klop, pelajarin. Kalau ternyata rezekinya datang dari situ, nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh seuzon kan. Makanya kita harus punya dulu sistemnya nih. Jadi opportunity yang masuk jangan itu dianggap suatu ketakutan. Mungkin aja itu malah peluang, tapi bisa aja juga jebakan. Yang paling penting adalah kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, itu yang susah. Banyak banget yang minta franchise. Pasti bapak ibu di sini juga pasti ngalamin deh. Ada yang mau minta kerja sama, ada yang franchise, ada yang mau reseller, wah macam-macam. Cuma kalau kita nggak tahu kita siapa, kita ngelihat aduh makanan kita nggak bisa nih untuk logistik jarak segini sampai segini, spoil segala macam. Kita ngasih tahu. Oke bapak bisa franchise kita, tapi bapak nyediain mobil full box, kan kayak gitu. Kalau misalnya dia mampu dan menurut kita ada potensi dari situ, bismillah aja, kayak gitu. Yang paling penting ada ini surat kerjasama yang perjanjian yang berlaku secara berlaku setiap 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Kalau kita bicara metode kerjasama banyak banget. Dan yang sering bermasalah itu kemitraan. Ibu harus paham kemitraan beda, franchise beda. Orang baru bisa franchise itu setelah dapat legalitas sama sudah berbadan hukum dan ada sertifikasinya. Itu franchise namanya. Tapi kalau cuman datang mau buka cabang gini-gini itu namanya kemitraan.
cuma di bawah tangan aja, kesepakatan antara si owner sama ini. Nah, yang sering terjadi itu adalah kemitraan. Walaupun brandnya sudah gede, tapi kalau secara legalitas dan secara sertifikasi dia belum ada hak untuk franchise, itu masih jatuhnya kemitraan. Nah, yang sering terjadi itu kemitraan itu nggak ada apa ya, surat perjanjiannya ada, tapi si franchiser ini juga membeli brand. Nah, itu bermasalah. Temanku punya ada ayam geprek gitu, ada beberapa titik. Nggak semua titik bagus. Ada satu yang bagus titiknya, tapi yang punya ngeyel. Maksudnya misalkan ngechat semua, dia nggak mau ngechat. Promo semua, dia nggak mau promo. Karena menurut dia, gue nggak usah promo aja laku. Karena kita keterbatasan poin-poin itu, akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nama brand kita yang jelek, karena nggak sama. Kok yang lain promo, ini nggak promo? Kok yang lain ganti interior, ini nggak ganti interior? Kok yang lain nambah menu, ini nggak nambah menu? Si franchise-nya kayak ngebeli brand. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau mau, kasih dia kesempatan untuk memproduksi aja. Oke, ibu, aku kasih license untuk memproduksi aja ya, tapi tidak terkait dengan kepemilikan brand dan segala macam. Ibu nggak apa-apa ngasih manajemen fee, nggak apa-apa beli bahan baku segala nggak apa-apa. Tapi suatu saat ada apa-apa, aku berhak nge-cut. Temanku sekarang pusing, mau di buyback, nggak bisa. Nggak orang di sini saya udah dapat duit. Kalau mau buyback 10 kali lipat, mampus lu. Itu sering kejadian kayak gitu. Jadi kalau mau kerjasama, pastiin tetap kita yang pegang license. Ada orang yang kerjasama, dia hanya sebatas bantu produksi aja. Jadi dia tidak terkait sama kepemilikan brand, bla 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 bla. Gitu. Suatu saat dianya aneh-aneh, kita bisa nge-cut saat itu juga. Kita tinggal balik lagi kita bisa announce di sosial media kita bahwa kami sudah lagi tidak membuka cabang di daerah itu. Jadi kalau apapun ada terkendala di situ, bukan atas tanggung jawab kami. Itu nggak apa-apa. Jadi kita save, karena kan kita yang bikin dari nol kan, kita ngerasain banget gimana capeknya dengan sekarang. Jangan sampai itu. Aku tahu pengennya kita nggak dikutak-kutik sama banyak orang, pengennya kan seperti itu kan. Cuma kalau ternyata opportunity ke situ, ya berarti balik lagi ke kitanya. Kalau kita yang sudah cukup kuat, nggak ada masalah. Tapi kalau kitanya belum cukup kuat, jangan. Banyak kok orang yang geprek tadinya rame-rame, nggak taunya nggak beli sama kita bahan bakunya. Tuh kan sering kejadian kan, nggak tahu dia bikin sendiri apa segala macam. Itu karena brandnya nggak kuat, jadi mereka nggak tergantung sama brand, apa juga laku. Tapi kalau misalkan brandnya kuat, nggak bisa. Kan juga sering terjadi di GoFood kayak gitu. Ada ayam geprek A, ayam geprek B, pesannya ayam geprek B, ayam geprek B tutup, dibelinya A. Kadang nggak ada pembedanya, kadang nggak ada brandnya, cuma sama-sama styrofoam dua-duanya, dibeli juga. Ntar tagihannya masuknya ke B, padahal si B nggak pernah hari itu tutup. Pernah kejadian kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang ada jadi food court, waduh mantap, pusing. Ada di food court makanannya sama, udah beres. Makanya harus ada pembeda gitu. Kalau kepiting nyinyir, ya belinya kepiting nyinyir, nggak bisa dibeli kepiting lain karena kita sudah atur sedemikian rupa secara porsi, secara bentuk, secara packaging, semuanya kemungkinan kecil untuk diduplikasi. Kalaupun ada orang duplikasi, niat banget gitu. Karena sesuatu yang sulit diduplikasi itu tinggal makanan, Pak. Handphone udah gampang banget. Sekarang elektronik semua udah gampang banget gitu. Cuma rasa dong yang susah diduplikasi itu. Jangankan sama orang, kita sama cabang aja kadang-kadang ada beda. Itu dua hal. Padahal trainingnya udah sama. Di Minero tuh selalu ada. Gitu Mas. Jadi semua opportunity yang masuk terima aja. Terima dalam artian jangan kita langsung defense gitu. Tapi baik lagi kita, apakah kita sudah cukup siap terima itu atau belum. Ya kalau belum masih tahu, Pak, sistem jangan bilang masih baru. Walaupun masih baru bilang, Pak, aku belum punya roadmap untuk ke sana. Nanti kalau ada, saya minta nomor handphone Bapak. Kalau misalnya ada kemungkinan untuk open kerjasama, Bapak orang pertama saya hubungin. Database aja. Kan seru kita punya database orang-orang banyak duit. Terus saya tinggal teriak aja gitu. Butuh duit nih di status WhatsApp gitu langsung. Kan banyak orang kepo kan. Gitu. Terjawab Mas? Terima kasih banyak. Ada lagi Pak Bu? Silakan. Terima kasih Mas Gilang. Yang mau saya tanyakan ini
Kan Mas Gilang ini kan bermitra dengan Gojek ya Mas Gilang. Jadi sempat dapat reward di tahun 2017. Jadi saya juga awal-awal Gojek itu usaha saya warung gongso, ya Iga Gongso tadi. Itu sempat waktu Gojek pertama kali masuk di kota saya di Solo, itu sempat jadi best seller teratas, dan waktu itu kan belum terkena cas yang sharing profit yang 20%. Nah, terus di situ sekarang saya sudah tidak bermitra lagi dengan Gojek karena sesuatu ada masalah miskomunikasi tentang tunggakan pembayaran seperti itu. Dan di situ saya punya niat baik untuk duduk bersama dalam arti menyelesaikan problem seperti ini, dan di Solo itu banyak sekali kuliner-kuliner ya seperti saya, permasalahannya sama gitu. Nah, jadi mungkin Mas Gilang yang mendapat reward tahun 2017 bisa menyampaikan apresiasi saya di kuliner ini, masalah-masalah seperti ini. Jadi cuman itu aja Mas Gilang. Iya, jadi sampai sekarang itu sebenarnya sangat ingin sekali gitu kan. Sudah banyak sekali yang menanyakan kok di GoFood nggak ada, kok di GoFood nggak ada, dan itu warung gongso itu masih ada tapi di off terus kan. Jadi cuma di close. Jadi mungkin kerugian buat saya, orang tutup sudah berkali-kali, nggak cuman kadang ya mungkin terlalu banyaknya seperti ini, kadang juga ditolak, kadang cuman by phone aja. Jadi kalau misalnya ada waktu kita duduk, atau saya mau ke sana atau Anda yang ke tempat saya gitu loh Mas. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih Mas Gilang. Kasih Mas. Aku bukan orang Gojek Mas. Cuma alhamdulillah banyak sih temanku di Gojek. Kalau kita bicara Gojek itu punya kantor regional di macam-macam daerah. Itu banyak banget. Semuanya tuh balik lagi tergantung ke SDM tiap daerahnya Pak. Itu masalah kayak gitu banyak. Jangankan di Solo, di Jakarta tuh juga banyak kok restoran yang sudah ada sebelum ada Gojek, udah rame dia. Terus begitu ada Gojek, terus masuk gitu kan, terus dia nggak mau partner atau nggak mau sharing fee sama Gojek, itu akhirnya ditutup sama dia, sama Gojek. Dan itu juga jadi suatu kerugian karena mau nggak mau kita harus ngakuin bahwa marketplace-nya sekarang lagi dipegang sama dua ojol itu, gitu kan. Menurutku memang harus dipaksa untuk ketemu Pak. Sebenarnya kalau misalnya Bapak tahu itu tahu misalnya di mana, menurutku langsung diselesain aja, karena itu memang suatu kerugian karena marketplace-nya lagi di situ, orangnya lagi banyak di situ, lagi banyak promo di situ gitu. Kecuali kalau misalkan Bapak sosial medianya jalan juga nggak? Jalan juga. Kalau jalan juga sebenarnya masih bisa di switch Bu, di switch orangnya pesen transfer apa segala macem. Cuma kan takutnya terlalu banyak dan terlalu ribet kan. Yang memang mau nggak mau harus dibuka lagi gitu. Tapi Tinyinyir itu tidak daftar. Tinyinyir itu nggak daftar Gojek, nggak daftar Grab. Jadi kita sudah di listing dulu. Begitu aku sering dulu, aku belum mesen Gojek, mesen kita gosen dulu. Sering mesen gosen, terus tiba-tiba ada notifikasi nanya apakah di sini restoran. Aku bilang iya, aku bilang di sini restoran. Terus nggak tahu dari mana tiba-tiba ada GoFood gitu, nggak tahu dia nyari foto sendiri listing gitulah, nyari foto dari Instagram, ngaco dulu dia. Udah jalan akhirnya berjalan. Begitu juga dengan Gojek. Makanya ini nggak ada orang Gojek kan, mana Gojek sama Grab itu bisa dinego sampai 15%. Kita dapat 15%. Dan balik lagi sejauh mana kita bisa ngasilin traffic, karena itu penting banget. Semakin karena dia juga butuh traffic untuk drivernya gitu kan. Orderan kita bagus ya kita bisa negosiasi sebenarnya gitu. Jadi menurutku itu Bapak benar harus diurus Pak, jangan sampai enggak. Aku nggak berani janji sih, cuma nanti aku coba tanyain ya. Nanti kita bisa tukar nomor handphone aja. Ntar coba aku tanya sama temanku yang di sini. Kantornya nggak jauh, tinggal lurus doang nih. Selisih.
pernah ngomong beberapa kali ya. Tapi mereka mulu yang lebih ya. Malah mereka yang lebih transfer ke kita. Malah apa? Kebetulan mereka yang lebih transfer. Kita nggak pernah masalah orang lebih. Kalau kurang, iya. Mungkin yang kurang transfer ke saya kali Bu. Iya, mungkin kurang ibu transfer ke saya. Balik lagi sih, menurutku memang harus dikejar karena startup itu memang balik lagi pengaruh semua ke SDM Bu. Jangan sampai itu nggak dikejar. Kasih tahu aja bukti-buktinya, bukti ordernya. Makanya data itu penting. Semua data sales sama data Mokapos atau Mokapos di post spot atau segala macam itu, makanya sekarang udah pakai itu jadi lebih mudah trackingnya. Itu samperin aja. Kalau nggak desain sayang banget itu. Iya betul Pak. Kita yang transfer ya, karena drivernya masih bayar kan. Oh berarti udah lama Pak ditutupnya Pak? Oh. Iya. Oh iya. Iya. Menurutku memang baru kejar karena setauku Pak, dia campaign nutup merchant yang nggak mau partner itu memang baru tahun ini sih dikencengin sama dia. Kemarin beberapa kali aku dapat info begitu. Cuma kalau Bapak dari zaman Goresto itu udah lama banget. Karena kita tuh pilot project Goresto juga gimana ya? Kita pilot project Goresto juga. Wah, pertama-tama Goresto error rasain. Kayak gitu. Menurutku langsung diurus aja Pak. Karena itu memang pure pengaruh sama SDM-nya mereka sih. Karena mereka banyak yang cuma follow up dong terus habis itu nggak mau diurus kalau ada masalah. Itu biasalah kayak gitu. Mentok ya. Siapa tadi disampaikan Pak ke atasan saya. Iya enggak, tapi memang banyak kok merchant kayak gitu. Banyak yang daftar tapi nggak masuk itu 2-3 bulan, banyak yang nyaloin. Ada juga loh nyaloin loh, sini daftar sama saya cepet ininya. Saya juga baru kaget tuh. Saya kan kebetulan sering diminta untuk speaker GoFood juga kalau ada GoFood merchant apa segala macam. Nah, itu banyak juga yang curhat. Mas saya udah login tapi nggak aktif gitu, malah ada yang nawarin. Aneh-aneh sih Pak. Menurutku tetap harus di follow up. Sama ini Pak Bu, aku sekarang mau ngasih tip mumpung lagi ngomongin GoFood. Baik itu GoFood atau GrabFood, penamaan itu penting. Penamaan dan foto itu penting. Balik lagi ya, jangan cuma sekedar produk kita enak, tapi penamaan dan foto produk dan deskripsi produk itu penting. Orang di GoFood atau GrabFood itu tidak nyari brand, orang nyarinya makanan. Di dekat rumah saya ada namanya Cafe Tuyul. Astaga. Saya sih nggak bermasalah sama orang itu, cuma maksudnya itu yang bikin dia susah sendiri jualannya. Siapa yang mau nyari keyword tuyul? Paham kan maksud saya? Nama nggak apa-apa diunik-unik, tapi depannya nama produknya dulu. Cafe Tuyul, depannya tulisin dulu kopi, Cafe Tuyul. Jadi namanya depannya nama produknya, jadi algoritma orang nyari itu nama apa yang dia cari. Mau nama kita aneh-aneh, semakin susah dicarinya, percaya deh. Nama menu jangan aneh-aneh, nanti nggak kena di pencarian algoritma orang. Mau nama sambal setan atau apa nggak apa-apa, yang penting ada sambelnya gitu kan. Kepiting nyinyir, orang nyari kepitingnya gitu kan.
Kalau misalnya nyinyir doang, ya nggak ada yang susah nyarinya. Gitu. Jadi misalnya Bapak Iga bakar apa tadi kan warung. Nah, depannya Iga dulu Pak. Daftarinnya nanti Iga, nama brandnya. Gitu. Karena orang tuh nyarinya apa yang mau dimakan, bukan kalau ternyata brand kita nggak cukup kuat, orang pasti nanyanya apa yang mau dimakan gitu, bukan nama warung kita. Ada kan warung suka-suka, gitu-gitu deh kan. Banyak kan zaman sekarang kan aneh kan, ya kan? Kafe terserah, ngapa lagi? Bukan saya ngeremehin sih, cuma maksudnya nanti dia akan susah sendiri jualannya. Karena orang tuh memang namanya unik, semakin unik akhirnya orang curiganya apa yang dijual gitu. Lebih baik kalau sekarang mau bikin apa tuh nama produknya, baru nama belakangnya apa, mau ditambahin apa gitu. Karena orang itu pengaruh banget ke kata pencarian. Makanya sekarang algoritma orang tuh ada namanya SEO, ada namanya hashtag, segala macam itu pure ke kata pencarian. Yang selama ini ada ketuker, perbaikin. Nama menunya aneh-aneh, perbaikin. Harus nama produknya dulu, baru nama belakangnya aneh-aneh nggak apa-apa deh, kasih koma. Jadi orang nyarinya gampang. Mau rating kita gede, tapi kalau nama kita susah dicarinya, aduh susah. Selalu ada kemungkinan kita jadi second opinion atau pilihan kedua, ketiga dan selanjutnya. Gitu. Dan kalau bisa jangan dicampur-campur, nggak usah banyak banget Pak menunya Pak. Itu pengaruh juga, semakin banyak menu, semakin orang tuh nggak fokus mau beli apa. Ini nggak ada media kan? Mas nanti bisa diedit kan? Ini penting nih, ini yang saya sampaikan penting nih. Nggak, ini aku ngasih perumpamaan aja, tapi ini tidak salah. Tolong jangan direkam dan jangan dimasukin lambe tura ya. Jangan sampai kita menjadi misalkan kayak Solaria gitu. Di Jakarta, Solaria itu adalah pilihan terakhir di saat semua tempat penuh. Pak maksudku Pak, dia punya dari A sampai Z, punya, cuma dia nggak punya menu andalan. Jadi dia penampung kalau buka bersama penuh. Mau tempat kita jadi second opinion atau pilihan terakhir di saat tempat lain penuh? Jangan. Namanya dia kan nggak mencerminkan produk. Cuma orang aman kalau mau situ makan apa aja bisa. Gitu. Nah, kalau kita sudah sekuat itu nggak ada masalah. Tapi kan permasalahan kita startup. Kita harus stand out di antara yang lain gitu. Jadi harus nama produk dulu gitu. Kayak tadi kan Cafe Tuyul, apa coba? Aneh banget gitu, susah orang mencerna pakai akal sehat tuh susah. Karena sekarang tuh orang tuh semager itu. Kalau menurut dia nggak jelas, dia nggak akan beli. Orang yang jelas aja kadang-kadang nggak dibeli kalau nggak didiskon. Ya kan? Ngaku dah. Kan diskon hunter kan? Promo hunter, buy one get one segala macam. Yang laku aja kalau nggak didiskon. Bohong hari ini nggak dapat SMS dari Starbucks. Dunkin Donut nunjukin line simpati. Kurang laku apa mereka? Tapi tetap butuh promo. Itu Pak, jadi banyak banget faktor deh selain dari si produk. Benar-benar dari A sampai Z tuh harus kompleks banget gitu. Jadi kita nggak bisa cuma fokus ke 1-2 hal. Tapi kita juga nggak bisa fokus ke banyak hal. Jadi hire orang untuk bantu. Gitu. Terjawab Pak? Makasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Biar nggak deg-degan aja nih. Sudah? Nggak ada lagi? Mas? Masih 2 menit. Gue nyanyi aja Pak. 2 menit buat apa? Nggak mungkin gue nyanyi, nggak ada yang mau denger juga. Terima kasih Bapak Ibu, aku doain semua prosesnya lancar. Semua yang terpilih di sini tuh yang paling terbaik. Aku senang, aku bangga banget bisa ngobrol di sini. Semoga kita kedepannya ada rezeki bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.